Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena ada acara. Ya, jadi saya harus mendatangi sekolah sampai dulu baru bisa membuka Zoom terlambat 15 menit ya. Oke, jadi sebenarnya ini kemarin adalah tertukar. Jadi minggu keempat sama minggu ketiga itu materinya tertukar. Seharusnya kita belajar terkait data exploration dulu. Baru kemudian kita belajar tentang apa ini namanya kemarin itu sisi plot ya terkait visualisasi data. Dan di sini karena ketukar jadi kita minggu ini belajar tentang data exploration. Nggak banyak sih yang bakal kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah data frame. Karena kemarin kita udah banyak belajar tentang vektor, matrix, kalau teman-teman ingat indeksnya kayak kotak, kemudian function itu kan indeksnya pakai kurung kurung biasa ya, sedangkan pakai kurung biasa, sedangkan kalau matrix itu pakai kurung kotak untuk indeksasinya. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat data frame, kemudian data tidying dengan tidyr, dan terakhir data transformation dengan dplyr. Nah, dplyr. Nah, jadi sebentar saya pindah. Oke, jadi sekarang kita akan apa kamera dia jadi off kamera. Oke. Nah, sekarang kita mau review dulu. Kalau teman-teman ingat kemarin vektor dan matrix itu memiliki kurang lebih ciri karakteristik yang sama ya, yaitu dia homogen. Jadi kalau matrix teman-teman harus sama tiap vektornya, itu entah itu karakter, entah itu angka dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau data frame itu beda-beda masalah. Kita lihat kemudian indeksasinya itu kotak. Nah, kemudian terakhir ketiga vektor itu memiliki dimensinya itu satu aja, yang mana di-assign dengan chain. Sedangkan metrik itu dimensinya banyak, lebih dari satu. Nah, kemarin kan kita belajar ya cara bikinnya itu either kita pakai matrix atau kita pakai ngasih dimension. Nah, kemudian kalau data frame gimana? Kalau data frame itu jadi dia bentuknya kotak gitu, terdiri dari beberapa vektor. Nah, tetapi data frame ini mengizinkan kita untuk bikin tiap kolomnya itu beda-beda karakternya. Nah, bisa. Nah, cara bikinnya kita pakai komen yang namanya data.frame kayak gini. Sebenarnya ada dua sih caranya, tapi aku bakal nunjukin yang data.frame dulu. Oke, kalau kemarin close dulu biar bersih. Sorry. Oke, misal kita bikin sebuah vektor nawur dulu ya, vektor 1 namanya. Yang mana itu adalah nama dari nama terserah lah namanya siapa. Misal Gina dan seterusnya ya, ini ya. Terus kemudian nah, kita bikin vektor 2. Vektor 2 itu misal apa ya, angka acak aja ya, misal usia itu, jadi aku ganti aja usia. Misal itu adalah 23, misal 22, kemudian 30, 40, kemudian 12, kemudian 10. Nah, terakhir itu ada misal status
status WNI. Nah, apakah dia WNI atau bukan gitu ya. Jadi kita bikin ini true, false, true, false. Nah, vektor kita ganti deh ini jadi nama. Nah, cara bikin data frame kita misal assign gitu namanya df ya data.frame data.frame dengan cara ini semua apa namanya si nama-nama vektornya tuh kita gabungin. Jadi kayak gini nanti. Itu adalah usia, maaf, nama dulu deh, nama, usia, sama status BNI. Nah, kita lihat view. Jangan lupa kalau teman-teman melihat view-nya, V-nya itu harus besar. Nah, kayak gini nanti jadinya. Kita lihat bahwa namanya itu tetap karakter, usianya itu berupa angka, dan status WNI-nya itu bentuknya true false. Nah, kalau teman-teman pakai matrix yang membedakan adalah bakal di apa namanya bakal di assign menjadi karakter semua. Nah, terus kita lihat ininya df-nya. Ini kan objeknya namanya df ya. Kita lihat bahwa setiap kolomnya itu sudah menjadi variabel yang mana ada tanda dolar di depannya. Nah, jadi setiap teman-teman mau indeks sebuah matriks itu pakai dolar. Jadi bukan lagi kurung, tetapi pakai dolar. Dan yaitu apa namanya indeksasinya itu namanya variabel kan. Kalau teman-teman familiar sama data Excel atau data Stata yang kita pakai biasanya sih Stata sama Excel ya yang dipakai ya. Nah itu nama, usia, kolomnya itu sebagai variabel dan barisnya itu sebagai case atau sampel. Jadi ini udah persis, udah benar banget. Ini sebagai variabel, nama, usia, dan status WNI. Kemudian per barisnya itu satu sampel. Order sesuai pesanan teman-teman. Nah, gitu. Nah, terus kita mau nyoba indeksnya. Misal DF, kita call aja. DF secara nama, tuh ditunjukin sebagai sebuah vektor. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjutin buat buat apa sih namanya? Buat saya pikir buat data frame teman-teman udah nggak ada masalah. Nah, sekarang ada kita mau kenalan yang namanya kenalan dengan yang namanya table. Aku nggak tahu ini bacanya table atau table. Tapi istilah dari table ini sendiri itu merupakan sebuah data frame yang udah apa ya lebih terimprovisasi gitu. Misalnya kalau kita melihat sebuah data frame, sebenarnya fungsinya sama. Data frame sama table itu sama-sama sebuah format tabel yang mana apa ya memiliki intinya memiliki sama-sama sebagai tidy table. Tadi saya belum jelasin tidy table ya. Jadi ini penting, ini definisi yang cukup penting tidy table. Tidy table itu definisinya adalah saat kolomnya itu sudah menjadi variabel dan barisnya itu sudah menjadi sampel. Itu namanya tidy table. Kalau matrix belum ya. Matrix masih objek, kemudian uh, single single objek tuh ya masih objek. Jadi intinya tidy table itu cuma data frame sama table. Nah, enaknya table itu adalah dia bisa di-assign, bisa diindeks dengan dolar, dolar atau tanda kurung buka kurung tutup ini, tetapi yang kotak. Sedangkan data frame itu cuma bisa indeksnya cuma pakai dolar. Nah, kemudian display-nya ini sih. Ini mohon maaf ya, ini ada call-call terus kayak gini, soalnya saya sedang berkendara. Oke,
kita lanjutkan. Jadi displaynya itu apa ya? Kalau di kalau data frame itu cuma ditunjukkan per vektornya, tapi kalau display itu juga ditunjukkan tipe dan karakternya. Nanti kita bisa lihat bareng dan seterusnya. Kita lanjutin. Nah, kita mau bikin ini, coba teman-teman coba dulu. Mungkin saya kasih 5 menit. Nanti kita bisa lihat bedanya itu apa. Oh iya, ini harus kayak gini ya bentuknya ya. Dan sebelumnya, aduh ini maaf ini saya belum masih tambahkan bahwa ini tuh sebenarnya semuanya ada di yang namanya Tidyverse. Jadi teman-teman harus yang namanya install packages Tidyverse namanya, dan kita harus recall dengan library. Nah ini baru nanti bisa. Oke, jadi ini dicoba dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ada 5 menit sepertinya. Sekarang kita coba. Jadi, oh ya sebelumnya aku mau jelasin sebenarnya Tidyverse ini, kalau teman-teman familiar, itu sebenarnya salah satu apa namanya package yang apa ya intinya bisa menyiapkan teman-teman untuk melakukan apa ya ibaratnya melakukan analisis data yang sederhana, jadi yang basic. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misal saya sarankan di luar dari tutorial laboratoriumnya ini, teman-teman bisa belajar sendiri buat belajar Tidyverse. Benar-benar menurut saya yang paling penting itu teman-teman begitu udah paham basic dari R. Jadi basic R itu kan mengetahui objek ya, objeknya apa aja, single objek, prospektor, kemudian metrik, kemudian ada data frame. Nah, kalau teman-teman udah paham itu semua, teman-teman bisa mulai belajar Tidyverse. Oh iya, belajar function dulu, karena function ya sederhana, function kan cuma basicnya cuma function, terus dalam kurung dan seterusnya. Nah, teman-teman belajar, habis itu belajar Tidyverse. Nah, sebelumnya sebenarnya pertama itu yang harusnya yang saya paparkan ini dulu ya. Jadi Tidyverse itu terdiri dari ggplot yang kemarin kita pelajari, memang khusus untuk grammar visualisasi data. Nah, terus ada dplyr, itu adalah grammar untuk data manipulasi, untuk memanipulasi data. Kemudian ada TidyR itu seperti dan seterusnya. Nah, tetapi di sini kita cuma fokusnya cuma bakal dikit ya, karena cuma ggplot, dplyr, TidyR, readr, pur tidak kita sentuh, dan tipe string R sama forget-nya. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri atau nanti mungkin ada invasi dari LPA untuk melanjutkan, mungkin ada kepanjang. Nah, tapi untuk sekarang kita lanjutkan dulu di yang tadi. Pastikan teman-teman install packages-nya Tidyverse. Memang cukup besar, jadi agak lama. Kalau di saya agak lama, mungkin karena internetnya. Nah, kemudian teman-teman di sini bikin sebuah data frame. Data frame-nya sederhana saja, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti tadi yang kita pakai pertama. Kalau tadi kan usia dan semacamnya gitu ya. Sebentar. Oke, kita coba vektor sederhana. Dan kedua, vektor yang lebih sederhana juga. Misal, tapi ini deh karakter. Nah, kemudian kita bikin dua data, namanya data frame, terus V sama W. Kita lihat data view data. Nah, di sini kita lihat bahwa V itu 1, 2, 3, W itu high mining. Nah, kita aja ya. Nah, ada cara yang lain untuk
membuat cara yang lain sih. Maksudnya ada yang namanya sebuah table itu kita kasih as underscore kayak gini. Jangan lupa di library, kalau saya mah udah ini ya, udah nge-install, jadi nggak perlu saya install lagi, type it first. Nah, warning message-nya. Nggak apa, warning message-nya ini berarti ya nggak apa. Kita lewatin aja. Terus tadi apa, as underscore itu si data. Lihat apa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh as table. Kalau kita data biasa sebagai data frame kan bentuknya gini. Nah, displaynya adalah table ini dia ngasih tahu tuh bahwa V itu double atau numerik ya, double itu istilahnya numerik, kemudian untuk W-nya itu karakter by my name. Sebenarnya perbedaannya cuma itu, table sama data frame, jadi bisa teman-teman pakai interchangeable, jadi bisa ditukar-tukar. Nah, teman-teman juga bisa pakai musik. Nah, sebentar. Oke, mohon maaf ya, ini ada live music. Saya nggak mengira, saya kisah dulu. Nah, terus teman-teman bisa langsung kalau mau bikin table, kalau tadi kan data frame ya. Nah, teman-teman bisa pakai table kayak gini. Misal apa terserah. Misal table persis kok sama table. X sama dengan misal 1 sampai 5, kemudian Y, itu teman-teman bisa pakai apapun, misal misal Y-nya 1, di sini contohnya Y1, kemudian Z-nya itu X tambah Y kuadrat. Nah, kayak gini. Simple ya. Data frame juga sebenarnya bisa sih. Data frame versus sorry. Data frame itu bisa pakai kayak gini juga, misal Y-nya itu sama dengan misal kayak gini ya, data, kemudian data dot frame, kemudian A itu 1 sampai 3, B itu letter, karakter ya, maksudnya karakter dari 1 sampai 3. Kemudian sistem date itu jadi nunjukin hari. Nah, kelihatan ya sekarang bahwa ABC itu ya A-nya itu 1, 2, 3, kemudian B itu ABC karena letter 1 sampai 3, kemudian sistem date-nya 1 sampai 3 juga. Oke, terus sekarang kita lanjutkan karena kita udah tahu perbedaan table sama si data frame. Sekarang kita mau masuk ke data transformation. Jadi data transformation itu untuk apa ya ibaratnya? Jadi kalau kita udah memiliki tidy data, either itu data frame atau
predictable, itu kita bisa melakukan transformasi data. Jadi datanya bisa kita otomatis demikian rupa sehingga kita sehingga kita bisa memakai datanya itu untuk sebuah analisis dan semacamnya bebas. Nah, sekarang kita lihat data transformation. Ini teman-teman bisa mencontek dulu, jadi ketipluk lah ibaratnya. Jadi kita punya sebuah data frame yang mau kita kasih judul health, kemudian kita pengen bikin variabel baru. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti yang udah ada di layar. Jadi teman-teman bisa contek dulu, mungkin 5 menit lagi nanti kita akan lanjutkan. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi kalau teman-teman udah familiar, sorry. Oke, jadi kalau teman-teman udah familiar sama yang namanya Stata, itu di Stata kan ada yang namanya generate variable ya. Generate variable something, terus kita masukin nilai variabelnya itu mau seperti apa. Nah, jadi di sini sama, cuma perbedaannya kita langsung aja ngasih nama. Jadi codingnya itu langsung diindeks ke metrik ke data frame-nya aja. Jadi pertama kita mau pakai data frame, sebuah data frame di mana menunjukkan angka usia, kemudian tinggi badan dan berat badan. Tapi di sini kesehatan, data frame, ini usianya 32, 24, 13, 15, 43, acak, itu acak aja, kemudian tinggi badannya itu dalam 1 meter, kemudian berat badannya 10 ini dalam kilogram. Nah, perbedaan dasar sama Stata, jadi Stata itu kan cuma bisa mendesain satu data frame. Udah cuma satu data frame doang. Sedangkan R itu dia bisa nyimpen banyak data frame. Nah, maka dari itu indeks itu penting banget untuk nunjukin sebenarnya kita mau pakai data frame yang mana, sebenarnya kita mau pakai matrix yang mana, dan sebenarnya kita mau pakai objek yang mana. Nah, kan ya ibaratnya. Maka dari itu kita generate sebuah variabel di health, data frame health, yang namanya BMI. Rumusnya kan health. Rumusnya itu kan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter ya tinggi badannya. Kita samain aja. Jadi kita indeks lagi data frame health ke apa namanya? Aku lupa weight ke ini kuadrat apa namanya height kuadrat ini apa sih terus kita periksa ya, kita view nah persis daftar kan ya 70 seperti itu 1,75 terus kita 2 yang berarti. Nah sekarang kita mau pakai cara yang kedua, yang pakai width. Nah enaknya pakai width itu kita nggak perlu nge-index, jadi kita cuma nyebutin salah satu kali aja. Kita lihat, kita pengen yang namanya, kita pengen yang namanya BMI. Coba width, ini ya, width ya. Misal kita weight bagi height kuadrat. Nah, ini sudah menunjukkan hal yang sama. Ya, tinggal kita assign aja sih fitnya itu ke misal yang namanya health apa namanya apa sih lupa ya tadi BMI misalnya bukan BMI sama persis ya nilainya BMI dan BMI. Jadi memang lebih mudah pakai width. Nah ini nanti teman-teman bisa gabungin pakai if. Jadi misal
if something assign me health BMI dan something gitu. Coba kita coba ya. Nah, saya ini semakin lama semakin kenceng ini. Aduh, ya. Misal kita misal kita mau kita tulis di R-script ya, misal kita if, kalau kemarin kan contohnya ini ya, kalau misal kita misal kita mau bilang seseorang itu manula atau bukan, dewasa atau bukan gitu ya, misal age lebih dari berapa, 25 itu udah dewasa. Ini aja ya, pangawur ya. Kemudian kita bilang bahwa kita pengen health, status apa ya, status kedewasaan kali ya, bahasa kedewasaan itu adalah misal sama ini misal tadi aku mau status kedewasaan tuh misal nilainya 1, atau ya 1 aja deh, 1 sama 0 gitu ya, misal else itu adalah nanti apakah dia akan menjadi sebuah variabel 0 misal. Oh, ya, sorry, it's health. Iya. Jadi di sini dia nggak mau, jadi saya coba pakai itu. Misal kita jadinya adalah kalau kita lihat health ini, berarti kalau kita lihat di sini status kedewasaannya 111 semua karena tapi ini harusnya 0 ya. Nah, karena dia karena dia itu CR itu kalau if kayak gini itu dia bakal satunya itu dikira vektor. Misal, kita ulangin aja ya. Misal kita nggak usah pakai if, health, would 1. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, itu kayak gini nanti bentuknya. Padahal kita cuma mintanya 1 gitu ya, tapi si R ngasihnya buat semua sampelnya. Nah, yang terjadi sama dengan status kedewasaan tadi. Nah, cuma harusnya 0 itu harusnya kayak gini. Nah, harusnya 0 ini ter-apply di usia yang 19 ini. Tapi agak
Oke, nggak masalah. Nanti kita cari tahu bareng. Nah, jadi intinya untuk menambah kolom, untuk menambah variabel, itu teman-teman bisa pakai langsung aja assign ke kayak bikin objek baru. Terus kita masukin nilainya kayak gitu. Nah, terus setelah itu kita udah teman-teman bisa nyoba-nyoba yang lain. Ini kan kita tadi pakai DMI ya. Teman-teman bisa nyoba pakai rumus aritmatika yang gimana, atau teman-teman bisa ide pakai if tadi. Ya meskipun belum ketemu ya kayak yang tadi aku bikin. Maksudnya belum, harusnya kan tadi age-nya yang 19 lawan 0. Tapi ini belum ketemu, nanti kita balik lagi ke update. Nah, sekarang kita ada yang namanya reshaping. Jadi kalau teman-teman familiar, data itu kan selalu ada dua jenis. Menurut bentuknya ya, menurut bagaimana data itu disajikan. Nah, yang pertama adalah data longer. Pertama adalah longer, bentuknya gimana? Jadi bentuknya itu misal ini ID. Terus ini ID personal. Terus kemudian jenis, bukan jenis kelamin deh, tahun. Kemudian status pekerjaan. Misalnya satu. Misal apa ini? Misal bekerja, tidak bekerja, bekerja. Nah, ini kita sebut sebagai longer. Jadi panjangnya itu ke bawah. Lihatlah bahwa ID personalnya panjang ke bawah, tahunnya panjang ke bawah. Nah, kalau wider itu gimana? Kalau wider itu nanti either ID personal atau tahunnya itu memanjang ke samping, sesuai namanya ya, wider, lebar. Jadi nanti teman-teman tinggal punya kayak gini. Personal, misal 1 sama 2. Terus di sini adalah tahun. Tahun. Wider itu nanti akan jadi intinya nanti bakal ke blokir gini, jadi kayak gini. Tahun plus status pekerjaan. 199 misal ya ini ya. Satu 198 ini 197. Nah ini nanti bakal bekerja, ini bakal tidak bekerja, ini juga bakal tidak bekerja, jangan ini bekerja semua gitu. Kita coba yang namanya pivoting, yang mana itu artinya kita ngubah dari longer ke wider, begitupun sebaliknya. Kita coba bikin variabel vektor yang sama kayak tadi, misal unemployment. Iya tuh salah ini unemployment, di sini data frame, kemudian apa tadi ID ya, ID aja,
ID-nya adalah 1 sampai 5, 3 aja deh. Kemudian tahun, ya tahun. Berarti kan ini kita datanya ada apa namanya? Jangan kayak gini deh. 1, 1, misal 2, 2, 2, dan 3, 3, 3. Nah, kemudian tahunnya itu kita melakukan yang sama persis seperti yang tadi udah kita lihat. 999, 998. Ini sebenarnya bisa dirap, tapi nggak apa deh. Bisa dirap dulu yang kemarin kita pelajari bareng repetisi di hari pertama. Cuma nggak apa-apa, kita manual. Terus sekarang kita status pekerjaannya. Kita lihat tidak bekerja, kemudian bekerja, kemudian bekerja, sedangkan yang satunya bekerja terus kan ya, bekerja. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, 1 ini 9, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Oh, sorry. Nah, kita lihat ya, unemployment itu seperti apa. Kayak gini, ini adalah data long. Kita pengen jadi wider, ya tinggal copy paste ini. Cuma tadi datanya beda sih. Saya tadi datanya ambil dari data punya saya sendiri. Tapi sekarang kita edit aja. Ini adalah pop uname ini kita ganti. Pop uname itu kan nama data ya sebetulnya. Kita ganti jadi apa tadi namanya unemployment. Nah, kemudian names from ini ya udah aku kasih cheat sheet-nya aja deh supaya teman-teman bisa bayangin. Kayak gini jadian. Wider long. Lihat apa yang sama kayak punya kita. Kalau punya kita kan tahunnya ya. Kayak tahunnya. Terus kayak tiap country punya tahun sendiri. Kemudian tiap tahun punya case sama population sendiri. Kemudian ada angkanya. Nah, kalau kita kan status pekerjaan ya. Jadi tiap tahun status pekerjaannya itu ada atau enggak. Jadi nanti kita pengen namanya itu tahunnya, sedangkan statusnya itu digunakan sebagai nilai dari variabel kita yang baru. Jadi bentuknya nanti bakal kayak gini. Oke, kita coba ya. Berarti unemployment, kemudian namanya itu kita ambil dari apa? Kita ambil dari si tahun. Kemudian values-nya kita ambil dari apa yo? Dari apa? Dari status. Value-nya. Jadi namanya kita ambil dari apa?
value-nya kita ada ambil dari apa? Kayak gini ya nanti jadinya. Persis ya. Jadi kita langsung bisa tahu orang dengan ID 1 itu tahun 99 bekerja, tahun 98 itu tidak bekerja. Tahun 99 itu tidak bekerja, 98 itu kerja, 97 kerja, dan seterusnya. Gitu. Nah, misal kita jadiin ini dari pivot wider, ini jadi aneh. Atau ya wide long. Wide. Ini ya. Kita lihat view kayak gini. Terus kita pengen jadiin ini long. Gimana kalau jadiin long? Kalau jadiin long berarti kita harus mengungkap 99, 98, 97 itu jadi satu variabel baru, ya kan? Kemudian tidak bekerja dan seterusnya itu jadi satu variabel baru lagi. Nah, itu namanya bukan names from, tapi names to. Ini persis. Nah, kalau kita nyontek lagi, ini kasusnya tuh kayak gini. Jadi dia bakal tahun-tahunnya itu dijadiin satu variabel baru, kemudian case-nya itu dijadiin variabel baru lagi. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ngasih tahu kolomnya yang mau diungkap, diungkap jadi satu itu kolom berapa aja. Kalau di sini kan kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Jadi 2 sampai 3. Ini jangan lupa kita kasih nama datanya, kemudian kita ungkap itu 2 sampai 4, kemudian names to-nya apa? Names to-nya terserah teman-teman. Kalau tadi sih tahun ya, jadi kolom 2 sampai 4 kita ungkap dari satu variabel baru namanya tahun, kemudian values-nya kita ungkap jadi satu variabel yang namanya start. Misal sekarang S-nya misal kita sekarang pakai status pekerjaan karena status pekerjaan tahun ya udah tahun sama aja. Kolom 4 doesn't exist. Oke. Sebentar ada error, kita nyontek dikit ya. Oke. Kita harus pakai tanda petik. Mohon maaf. Kurang apa? Sorry. Saya typo di tanda petiknya ini.
itu kan harus kita perdalam dulu ya. Jadi di sini kan kita lihat kolom kedua dan ketiganya itu diungkap jadi satu, yaitu year. Jadi nama datanya, kemudian kolom berapa yang mau diungkap dijadikan sebuah variabel baru. Variabel baru tersebut namanya adalah year. Kemudian variabel variabel value yang ini itu akan diungkap jadi variabel baru yang namanya basis. Nah ini kan kita berarti sama ya. Kita sama karena kolomnya itu 2 sampai 4 sih harusnya. Kemudian namanya itu menjadi tahun. Banyakkan tahun 99, 98, 97. Kemudian values itu status pekerjaan harusnya bisa. Coba kita lihat view unemployment. Oh, sorry. Ternyata view unemployment itu masih yang dalam bentuk long. Nah, terus tadi kita apa yang bentuknya udah white? Oh, kita kasih nama white, astagfirullah. Oke. Jadi bukan unemployment ya, tapi namanya white. Oke, sekarang berhasil kita assign ke dalam sebuah objek yang namanya long. Kayak gitu ya. Sekarang kita bisa bedain long itu kayak gini, white itu yang kayak gini. Oke, itu aja buat reshaping. Ini PPT-nya belum selesai sih, ini masih versi yang lama. Kita lanjutin ke sheet-sheet-nya aja. Jadi teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita teruskan. Atau teman-teman, oh iya ini teman-teman nggak jadi kita lanjutin aja. Ada pertanyaan, misal kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu, kita break dulu 5 menit, kita nanti lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita mau ada yang namanya split cells. Jadi di sini kita pengen gabungin, misal gabungin 2 sel menjadi satu, misal dalam contoh unite, kemudian seperti contoh spirit itu misahin dua rate itu apa ya? Satu variabel menjadi 2, kemudian separate rows juga bisa. Jadi separate rows itu ya bikin ya proses seperti gambar, jadi kayak justru bikin wider gitu loh. Jadi yang udah white menjadi wider. Nah, kita coba, tapi kita mungkin pakai cara yang sedikit berbeda ya. Kita pakai kita pakai variabel yang kita bentuk sendiri. Contohnya nama, terus kita kasih unit dan seterusnya. Oke, kita mau nyentuh ini, jadi kita pakai personal ID, kemudian jangan nama deh, kalau nama kan ya tetap gitu ya, maksudnya mau kamu 1999 tetap ya udah hari tanggal kali ya. Hari tanggal apa? Oke. Kita bikin hari Centuria misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu.
kemudian lupa harus dikasih tanda petik semua ya. Oke, udah sekarang hari, kemudian tanggal. Tanggalnya aku ngawur sih. Ya nggak ngawur deh. Diurutin aja. Oke, kemudian kayak penjualan gitu ya kali ya, sales. Misal datanya 100, 121, 130, 150, 125, saldos di sini dan di sini. Kurang satu. Oh, dah. Nah, sekarang kita pengen jadiin data frame dulu. Jadi apa? Misal jangan data frame deh, sales. Terus kita bikin data frame yang tadi hari, tanggal, dan jam berapa. Terus kita lihat sales kayak gini. Nah, kita pengen Senin hari sama tanggalnya itu disamain. Maksudnya digabungin gitu ya. Persis teman-teman bisa nyontek ini. Misal, nah terus ini kalau cara kita baca ini table member datanya. Kalau data kita ada sales, kemudian Century ini adalah yang mau digabungin yang mana sesuai ya. Jadi misal mau tanggal dulu, baru hari ya tanggal. Terus nah kemudian kolomnya itu ngasih nama baru. Misal date gitu ya, date. Hari tanggal deh ngomongnya, hari tanggal. Nah kemudian separatornya kita kasih garis miring. Apa yang akan terjadi? Nah kayak gini ya, jadi cantik. Begitupun kalau spirit. Misal kita unite ini kita masukin ke sales. Kita assign ke sales, sehingga sales itu udah ada bentuk gabungan, kita mau pisahin lagi. Jadi kayak iseng gitu ya. Tuh. Oke, kita lanjutin spirit. Itu proses kayak gini. Jadi apa yang mau di datanya, kemudian apa yang mau dipisah. Nah, kemudian into, jangan lupa intunya. Intunya itu supaya teman-teman tahu, si R ini tahu mana yang harus dipisah. Dan harus di bawahnya gitu ya, teman-teman ya. Ya, supaya enak aja sih dilihatnya. Sales, kita separate. Separate ini adalah tabel dari sales. Tabel sih. Tabel dari sales, terus ini hari tanggal. Kayak gitu ya. Terus separatornya apa? Apa yang bisa memisah ini? Ini kan Senin slice 1, Selasa slice 2. Nah, itu berarti separatornya itu slice. Itu apa? Intinya. Ya hari dan tanggal. Atau aku bahasa Inggris ya supaya day. Oh, sorry. Cells, cells dari tanggal separator itu slice.
Oke, wait. Ada 3, wait. Seharusnya bisa. Ya, sorry. Kita lihat dulu salesnya itu kayak gimana. Yang benar kayak gini. Jadi harusnya bentar kita lihat dulu ini ya. Kita lihat errornya dulu ya. Ya. Masih nggak bisa. Harusnya bisa loh ini. PW sales. PW sales. Iya. Sudah kita ini aja apa namanya itu. Oh ya. Menarik argumen tuh. Ini berarti harus anggap ketika. Oke. Buat nama variabelnya. Karena variabelnya nama variabelnya adalah apa namanya? Non numerik. Udah jadi sekarang. Ya benar ya. Unit udah, kemudian spirit juga udah. Sekarang kita pengen spirit grow. Nah, kira-kira spirit grow ini kayak gimana? Sebenarnya sama sih, sama kayak spirit biasa. Tapi ini cuma white-nya tuh jadi wider. Jadi white-nya jadi wider. Kita udah punya data white, jadi white lagi. Jadi kalau di sini nanti, kalau kita misal punya kayak gini, enggak ada yang berulang tadi. Oh, ini ya, anem aja kali ya. Anem. Coba kita punya anem poin kan? Coba kita shift to poin. Oh ya, oke. Nah, ini nanti kita bisa nggak bisa sih, kasusnya beda. Ya udah, ini mungkin kita lewatin aja karena atau kita bikin deh apa? Tapi kita belum. Ya udah. Ini mungkin ini buat tugas saja kali ya. Jadi kita lewatin ini karena spirit row mudah, logikanya juga mudah. Karena kita nggak ada ini nih, apa namanya, nggak ada yang setara gitu loh. Sebenarnya bisa kita pakai kayak gini, cuma jadi nggak masuk akal. Aku kasih contoh ya, misal sales pakai yang unit tadi. Oh, nggak ada hari tanggal deh. Adanya itu day sama day. Nah, terus day. Day. Dan day. Day.
Column D doesn't exist. Bentar. Cells. Oke. Udah jadi kok. Udah jadi kayak gini. Terus sekarang kita pakai separate row. Plus hari tanggal dan separate. Bisa jadinya kayak gini. Nggak masuk akal sih. Kan Senin 1, Selasa 2 itu kan nggak masuk akal ya. Tapi intinya kayak gitu caranya. Seperti itu caranya. Kemudian kita akan masuk ke sebenarnya masih ada banyak lagi, cuma karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita belajar itu dulu aja, yaitu untuk split cell sama tadi ada apa namanya yang kita pelajari, ada reshape data. Sebenarnya masih ada expandable sama ada handle missing value, tapi itu kita lewatin aja ini, nanti teman-teman juga bisa dapetin di ininya kok materinya. Tapi materinya aku bikin PPT dulu aja sih daripada ya sama ininya sebenarnya nanti aku attach. Nah, kemudian kita belajar tentang apa namanya data transformation karena sebenarnya tuh uh, apa data transformation sama ID itu 11-12 gitu. 11-12. Nah, sekarang kita pengen memanipulasi aja, langsung kita lompatin ke manipulasi. Jadi di sini kita lihat, misal kita pakai di sini enaknya kita bisa langsung lihat dan kemudian kita bisa langsung praktek. Jadi ibaratnya copy paste gitu loh. Kita lihat dulu data empty cars, sorry, data empty cars. Nah, kita lihat empty cars. Nah, di sini ada jenis-jenis apa? Jenis-jenis mobil dan ininya apa sih? Ini namanya karakternya ada MPG, CYL, display, kemudian ada gear-nya itu berapa dan seterusnya. Nah, di sini kita bakal otak-atik, misal kita filter. Filter tuh persis seperti yang di Excel teman-teman. Filter tuh ya buat ke filter aja. Jadi cuma nunjukin subset dari data yang teman-teman miliki. Gampang kok filter, terus empty cars. Nah, ini kayak masukin logical statement-nya. Misal MPC lebih dari 20. Nah, berarti kan kita nggak perlu lagi pakai dolar. Ya karena depannya kita udah state nama variabelnya ya, nama data frame-nya. Kita lihat ini udah ditunjukin subsetnya yang mana MPC lebih dari 20. Ini penting kalau misal teman-teman mau bikin data frame tambahan yang cuma terdiri dari beberapa variabel, beberapa sampel doang. Nah, kemudian ada distinct sama slice. Jadi distinct dulu aja. Distinct itu untuk duplicate value. Tapi kayaknya di sini nggak ada deh. Tapi nggak apa, kita coba ya. Distinct bir. Ada nih. Bir itu pasti ada ininya. Nah, ini ada multiple value. Kita cuma ambil yang perwakilan dari salah satu. Yang jenis 4 itu Mazda yang pertama muncul. Nah, Mazda RX-4, nah yang RX-4 back, kemudian backsound ini dihilangin. Terus kita pakai Honda Ford Drive karena ini pertama kali muncul. Kemudian yang 5 yang pertama kali muncul apa? Porsi. Misal kita urutinnya berdasarkan MPC misal. Ini kan yang keluar Cadillac. Nih, kalau distinct yang terjadi apa? Oh, ini dia maunya sesuai ini. Yang terjadi itu sama karena dia ngurutinnya berdasarkan ini.
row names. Lihatlah Mazda, kemudian Jaguar, Hornet, dan seterusnya. Itu distinct. Oke, terus selanjutnya teman-teman bisa pakai slice. Slice itu ya sebenarnya cuma milih sih, milih sampel berdasarkan syarat dari teman-teman. Syaratnya terserah teman-teman yang ngatur. Misal ini empty cars gear, empty cars 10 sampai 15, artinya itu row ke 10 sampai row ke 15. Nah, row-nya itu row yang kayak gimana? Row-nya itu yang sesuai nama, sesuai order sampelnya. Jadi kita lihat ini yang ke-10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Merk 230 ya. Misal kita urutin berdasarkan gear-nya, apakah yang keluar akan enggak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah AMG Berlin? Kita coba aja. Enggak ya, karena dia berdasarkan urutan rounding kayak gini. Sama kok, yang lain juga ini random. Misal empty cars, kemudian kita minta M sama dengan 5. Kalau kita coba ini nanti hasilnya tuh akan random, akan diacak. Tapi cuma 5. Diacak lagi, lihatlah yang keluar tuh beda-beda terus. Ini teman-teman bisa pakai ini untuk apa ya? Misal untuk random sampling buat ngecek kayak gitu, atau bikin apa namanya yang rata sampel kayak gitu bisa. Nah, kemudian slice min and slice max sesuai namanya itu nanti teman-teman pilih yang terbesar maupun terkecil sesuai dengan kemauan teman-teman. Misal slice min dia minimal, slice minimal ini adalah kita lihat empty cars, MPC, yang mana prop-nya itu prop-nya 0,25 apa yang terjadi. Ini di sini nanti kita keluar yang minimal, tapi yang MPC-nya doang. Nah, slide back, slide tail. Prop itu apa ya? Jadi prop itu adalah proporsi number of row. Jadi proporsinya itu berapa? Kalau ini yang keluar tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi keluar 8. Dan kita juga bisa ngasih N sih, bebas. Misal N-nya itu sampai 1 atau 2 itu. Ini bisa jadi 2 terendah dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian nah ini sebenarnya apa namanya buat data transformation yang DPLYR itu sebenarnya sangat-sangat mudah, relatif lebih mudah daripada TiGR tadi, karena TiGR kan butuh grammar yang sesuai gitu ya. Sedangkan ini cuma data, kemudian variabelnya, kemudian komen yang, kemudian logical statement yang teman-teman mau masukin. Nah, aku bagi sekarang dari aku share dulu, aku bagi ke teman-teman semua buat chip-chipnya. Jadi teman-teman kalau buat DPLYR itu cukup dari chip-chip aja udah cukup payah menurutku. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung cari-cari.
Oke, udah. Nah, sekarang mohon maaf banget, mungkin cuma sampai sini aja. Jadi ini relatif lebih cepat untuk tugasnya. Untuk tugasnya sebenarnya bentar aku iniin dulu, aku press buat PPT-nya. Jadi tugasnya itu teman-teman uh, cuma melaksanakan TIDR aja yang tadi kita pelajari bareng-bareng. Tetapi soalnya itu dari cheat sheet-nya. Jadi teman-teman tinggal lihat cheat sheet-nya, kemudian teman-teman bikin, tapi teman-teman harus bikin data frame-nya dulu sih, karena itu kan the most important parts. Ya. Jadi di sini nanti teman-teman eksekusi reshape data sama split cell. Teman-teman sebenarnya tinggal copy paste ini aja sih. Cuma teman-teman yang harus lakukan adalah bikin data frame dulu kan. Bikin data frame dulu, kemudian teman-teman baru bisa apa namanya mengeksekusi. Jadi teman-teman reset data sama split cell aja. Nanti aku buat juga PPT-nya. Oke, jadi teman-teman tinggal do following comment. Yang jelas teman-teman nggak bisa langsung eksekusi tabel for A ya, soalnya kalau tabel for A nanti yang keluar beda. Kita lihat ya, misal kita punya tabel for A, nah harus kecil lagi. Teman-teman misal view tabel for A. Nah ini nanti beda cerita, bukan itu yang kita mau ambil. Atau misal tabel 4 tuh. Jadi teman-teman harus bikin data frame dulu, baru nanti teman-teman bisa eksekusi ininya. Sebenarnya cuma itu sih yang mau aku sampaikan buat hari ini. Maaf banget karena terlambat dan selesainya lebih cepat karena ada acara yang harus aku hadiri, dan juga takut ketinggalan kereta juga. Nah, seperti biasa datanya minggu sebelum pukul 12 malam. Jadi itu aja. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, ini nanti akan diupload di Simpan UGM. Jadi bisa teman-teman lagi upload di sini. Nanti teman-teman peserta tutorial ini bisa langsung lihat ke Simpan UGM ini. Itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas tidak nyamannya ini karena terlihat sangat hektik gitu. Tapi terima kasih karena sudah tetap mau bergabung dari pagi jam 10 tadi sampai siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup tutorial dari ini.